Sekarang kita masuk lanjut dari yang kemarin ya. Terakhir kita sampai penguat ini ya. Penguat common emitter dengan pembebanan RG ya. Nah, ini sampai sini kita tandai kemarin. Ini saya tutup. Ini ya, kalau kemarin kita satu tingkat ya. Satu tingkat dengan, nah ini contohnya ya. Menggunakan impedansi inputnya ya. Impedansi input RG. Penguat satu tingkat. Nah, ini kita bercontoh langsung kemarin. Nih, ada kita bahas kemarin ya. Jadi kalau tanpa ada tahanan RG ini generator atau tahanan SAN itu ya seri, maka tegangan input AC ini ya itulah yang masuk langsung ke penguat. Tapi gara-gara ada tahanan RG ini, maka dia akan dibagi oleh R1 per R2 ini dengan RG gitu ya. Sehingga tahanan sumber lebih kecil daripada tahanan input. Nah, berkurangnya tergantung dari pembagian dari R1 R2 terhadap RG. Nah, sekarang jika hasilnya, ini kan udah kita bahas kemarin, hasil tersebut masih belum cukup gitu ya. Ini ya. Sehingga kita bisa menguatkan lagi dengan menggandeng tadi rangkaian yang sama ya. Yang sama di sini itu tanpa kita melibatkan RG ini, rugi kita kan, beban yang terakhir. Jadi sebelum beban kita gandeng lagi satu rangkaian ke sini. Yang sama ya, transistornya sama, R1 R2-nya sama, RC sama RE-nya sama. Posisinya sama nanti ya, supaya dia berada pada titik kerja yang sama. Ya, dia hasil tingkat pertama di sini tidak langsung ke output, tetapi dikuatkan lagi. Makanya ini kan dia dari komponen ya, bukan kita memberikan RG-nya. Ini hanya untuk simulasi atau perhitungan, kita letakkan RG-nya di sini. Ini karena dari peralatan sebelumnya ya. Biasanya kalau yang preamp tingkat pertama ini, biasanya ya itu dari sinyal kecil, umpamanya dari radio, dari audio yang lain gitu ya, peralatan yang lain, langsung sini. Ada tahanan FG-nya. Outputnya kita kuatkan lagi sebelum dia ke beban. Karena dia terlalu kecil tadi ya. Kita kuatkan lagi di barang yang sama. Itu namanya penguat banyak tingkat atau disebut kaskade ya. Penguat banyak tingkat. Sehingga output tingkat pertama akan menjadi input langsung ya bagi tingkat kedua. Kalau sebelum kan tidak, apa tingkat pertama sumber tidak langsung menjadi input karena dia dikurangi dulu oleh tahanan RGI sini. Jadi step ya, jadi stepnya nanti akan dibagi dengan RG dalam bahasa step dikali tegangan sumber. Itu yang masuk, tidak 100%. Sedangkan dari kalau pergerakan dua tingkat, output yang tadinya langsung ke beban gitu ya, ini kita kuatkan lagi, jadi langsung. Jadi besar dia ya, sudah dikuatkan langsung menjadi input di sini. Nah, baru dia untuk beban terakhirnya. Kayak di sini, transistornya juga sama nih, transistor yang sama, kemudian R1 tingkat 1, R2 tingkat 1, RC tingkat 1, sama dengan RE tingkat 1, itu sama dengan R1, R2, RC sama RE tingkat 2. Nah, ini juga nanti outputnya akan besar. Tetapi, nah ini ada kelemahannya juga nih, sama dengan tingkat 1 ya, ini penguatnya dia tidak stabil ya. Itu lagi terjadi penurunan atau peningkatan di input, otomatis output juga akan berubah. Energi panas, dia akan naik lagi isinya, ingat isi naik, penguatan akan naik. Nah, nanti akan kita kontrol. Kalau sekarang ini masih hanya karena penguatnya kecil, maka hasilnya, hasil satu tingkat itu kecil, belum mencukupi untuk yang kita beban yang mau kita gerakkan atau kita mau menghasilkan untuk bebannya, maka harus kita kuatkan lagi. Ini kaskade dua tingkat. Nah, gelombangnya nanti karena ini satu tingkat itu dia adalah
pembalik fasa ya, pembalik fasa, maka jika dia dua tingkat nanti fasanya akan sama. Mirip dia dengan nanti rangkaian common kolektor. Fasanya sama, tegangannya ya. Sama. Tapi karena dia dua tingkat ini, punya jauh lebih besar. Sehingga sinyal-sinyal yang kecil di sini akan dikuatkan lagi. Dengan syarat, nah tentu ada batasnya. Nah, ini biasanya untuk sinyal-sinyal input yang sangat kecil. Tidak cukup satu tingkat ditingkatkan lagi. Sehingga di sini ada dua dia. Jadi dibalik. Bentuk gelombangnya tadi dibalik gitu kan. Dibalik. Sehingga dari 180 dia menjadi 360 derajat. Sama dengan nol ya. Jadi artinya sefasa dia. Input dan output. Padahal di common emitter. Kalau common emitter itu kan dia terbalik fasa ya. Ini dia satu fasa. Karena dia setelah dibalik, dibalik lagi. Sedangkan penguatan arusnya juga besar. Ya kan common emitter kan itu ya, penguatan arus besar, tegangan besar. Cuman outputnya terbalik fasa. Min itu artinya fasanya berlawanan dengan fasa output dengan input. Nah, di sini ada dua peningkatan. Dan penguatannya bukan penguatan tingkat pertama ditambah dengan penguatan tingkat kedua, tetapi adalah perkalian dari tingkat pertama dengan tingkat kedua. Karena penguatannya ini lebih besar daripada satu, maka penguatannya akan sangat besar. Jadi dia dikali ya, bukan ditambah. Untuk penguatan tingkat pertamanya, nah di sininya dia akan berbeda dia dari untuk bagian bebannya. Kalau satu tingkat kan, bebannya itu adalah RL-nya ya. Kalau di sini dia adalah Z step-nya tingkat 2. Inilah menjadi beban bagi penguat tingkat pertama. Jadi paralel nanti RC paralel dengan Z step tingkat 2. Z step tingkat 2 berasal dari Z inverse, kan? Z inverse itu adalah beta R reaction, ya kan? Paralel dengan R1 paralel dengan R2. Nah, itu dah Z step tingkat 2. Itu nanti hasilnya paralel dengan RC. Sehingga penguatan tingkat pertama berbeda dengan penguatan tingkat kedua. Kenapa berbeda bebannya? Kalau ini bebannya hanya RL, ini ya, ini dia adalah Z step tingkat 2. Sehingga nanti hasil di tingkat pertama lebih kecil daripada tingkat kedua. Muhammad Ibnu Aziz tapi nih. Makanya nanti tidak sama walaupun di transistornya sama, R1, R2, RC, RE-nya sama ya. Cuma bebannya berbeda. Ini bebannya adalah Z step tingkat 2. Z step itu adalah Z inverse tingkat 2, di mana Z inverse tingkat 2 adalah beta RE aksen. Beta tingkat kedua ya. Betanya sama. Anggaplah sama ya. Transistornya sama kan. RE aksen paralel dengan R1 paralel dengan R2 itulah yang hasilnya paralel dengan RC. Sedangkan tingkat 2 sama dia dengan satu tingkat. RC paralel dengan RL. Sedangkan, nah, beda dengan inputnya. Di sini inputnya VG adalah Z inverse tingkat 1 dibagi tegangan terhadap R1 terhadap RG gitu ya. Karena R1 R2 itu ada Z inverse. R1 paralel R2 paralel dengan Z inverse. Tingkat 1. Nanti dia membagi tegangan dengan RG sehingga VG akan lebih kecil daripada Vin. Sedangkan V out di sini, nah di sini V outnya nanti V out tingkat 1 ya. Sama dia dengan Vin tingkat 2. Nah, sini ya. Sama nanti dia. Tidak ada pengurangan karena tidak ada R ini hanya lanjut saja di sini ya. Kalau ini kan ada gara-gara R ini. Nah, itu perbedaannya antara tingkat pertama dan kedua, yang lainnya sama. Yang di sini kita tidak membagi tegangan lagi antara Z inset tingkat 2 dengan RC. Kenapa tidak ada R di sini? Mungkin kita kasih R kan langsung kapasitor supaya dia memblok tegangan DC dan menyalurkan tegangan AC. Yang mau kita kuatkan lagi. Ini tadi dia kan. Jadi RC1 gitu kan. Penguat tingkat 1. Paralel dengan RC paralel dengan Z inset tingkat 2. Di mana Z inset tingkat 2
Ini versi RC1 juga ya, karena di RC-nya ada 2 kan. RC transistor pertama, RC transistor kedua. RE transistor pertama, RE transistor kedua. Nah, ini dia tekanan kolektor tingkat 2, satunya paralel dengan, ini sebaiknya saya kasih tingkat 1 ya, biar nggak membingungkan. Sebentar. Satu ya. Sini dia berarti tingkat satunya sama dengan dia tadi ya. Sehingga AV-nya adalah RC1 ya, tekanan kolektor AC tingkat pertama dibagi dengan RE ASN tingkat pertama. Di mana RE ASN tingkat pertama sama dengan caranya seperti yang kemarin mencarinya. Jadi dicari dulu arus emiternya baru dapat. Ini rangkaian AC-nya ya. Tingkat. Sama. Ini sampai di sini kemarin. Nah, sampai sini ya. Ini adalah tingkat pertama. Sini tingkat kedua. Ini tingkat pertama. Tingkat pertama. Ini tingkat kedua. Nah, lihat. Tingkat pertamanya beban RC. Ya, RC paralel dengan ZS tingkat 2. Sedangkan tingkat keduanya RC paralel dengan RL. Sedangkan dari sisi input, output tingkat pertama langsung masuk ke input tingkat kedua. Sedangkan sini tidak. Sumber tidak langsung masuk ke basis ya, tapi dibagi dulu oleh ZS tingkat pertama paralel pembagi tegangan dengan RG. Jadi ZS tingkat pertama dibagi RG ditambah ZS tingkat pertama dikali VG. Kalau sini tidak. Apapun hasilnya langsung. Nah, kemudian penguatan tingkat kedua sama dengan tadi, cuma bedanya di belakangnya. Kalau tadi dia RC paralel dengan ZS tingkat kedua, kali ini RC paralel dengan RL. Kecuali dia 3 tingkat, baru sini RC2 paralel dengan ZZ tingkat 2. Oh, 3 tingkat gitu ya. Sehingga penguatannya mirip dengan tadi, RC paralel dengan RL, atau RC kecil 2 ya, dibagi dengan RE aksen tingkat 2. Jadi di sini dia berbeda. Di sini ya, tingkat pertama, tingkat kedua. RE aksennya berbeda. Bisa berbeda ya nanti ya. Nah, tapi di sini kita buat sama supaya apa? Sekali menghitung. Dan titik kerjanya tidak berubah ya. Bersama nanti. Nah, contohnya nih. 124. Berapa penguatan tegangannya dan berapa tegangan output ya pada bagian akhir ya. Output setelah tingkat kedua. Dengan betanya sama. Sebentar ya. Dia transistornya sama ya. Walaupun pada kenyataannya, walaupun transistor jenisnya sama, betanya atau HFE ini belum tentu sama. Karena apa? Beta apa atau HFE, HIE, HOE, HRE itu dia datanya range. Walaupun yang terbesar itu adalah HIE dengan HFE ya. Yang lainnya kecil lah ya. Tapi dia ini range ya. Jadi walaupun dia dua transistor yang sama, belum tentu dia akan menghasilkan penguatan yang sama besar. Walaupun pada suhu yang sama, arus DC DC yang sama gitu ya. DC-nya sama. Tetap dia akan bisa berbeda, bisa juga sama. Jadi tidak jamin. Nah, ini kita kali lihat 1 milivolt P2P inputnya, karena harus kita buat kecil. Karena penguatannya nanti adalah perkalian penguatan tingkat pertama dikali dengan penguatan tingkat kedua. Di mana penguatan ini menghasilkan penguatan yang lebih besar daripada 1. Sehingga penguatan sangat besar nanti. Kalau penguatan lebih kecil daripada 1, udah dia akan lebih kecil nanti kan kalau dikali. Tapi dia ini lebih besar daripada 1, ini lebih besar daripada 1. Sehingga hasilnya tetapi tidak sama ya. Nanti kita lihat. Kenapa tidak sama? Karena bebannya berbeda. Yang satu hanya RL, yang satu ZZ tingkat 2. Nah, untuk mencari pertama kita cari adalah RE aksennya. Di mana untuk mencari RE aksen kita akan mencari tegangan arus emitter DC. Sehingga makanya kita buat dua transistor yang sama dengan masing-masing R1, R2, RC, dan RE dibuat sama supaya apa? Dapat dengan beta yang sama ya.
Sehingga pada saat dapat RE aksen tingkat pertama, RE aksen tingkat kedua juga sudah kehitung. Tapi kalau berbeda harus kita hitung lagi. Apa di sini dia RE ini untuk menentukan penguatan tegangannya. Nah, ini kita ambil tegangan DC-nya dulu. DC. Jadi dulunya sama nih ya. R110, R2 2,2 kilo, RC-nya 3,6 kilo, R tahanan emitornya 1 kilo. Tingkat pertama, tingkat kedua sama. Nah, sehingga cukup kita kali sama dan betanya juga sama ya, betanya sama. Sehingga sama dengan kemarin kita cari dulu. Ini jadi rangkaian pembagi tegangan ya, kan pembagi tegangan. Berarti rangkaian pembagi tegangan, tegangan basisnya itu adalah pembagi tegangan antara R2 dengan R1 dengan tegangan sumber PCC di sini ya. Kalau ini tidak ada, berarti dia ini nanti gas basis. Tidak cocok untuk penguat. Nah, itu seperti kemarin ya. PBB-nya atau tegangan basisnya adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali dengan tegangan VCC. 2,2 kilo dibagi dengan 2,2 kilo ditambah 10 kilo dikali 10. Dapatnya kemarin udah sama ya. Karena ininya sama, cuma kita kaskade saja. Dapat 1,8 volt. Itu gunakan ideal nih. Nanti kita coba yang tidak ideal. Nah, idealnya dianggap tahanan RB-nya tidak ada. Ini digunakan jika kita tidak tahu betanya. Kalau ada betanya kita hitung. Walaupun pengaruhnya nanti kecil ya. Ini sangat kecil. Betanya dapat kan. Sehingga ini idealnya berarti VBB RB-nya dianggap enggak ada ya. Di mana RB itu adalah R1 paralel R2 sama dengan ini 1,8 kilo cuman ya. Ini kita abaikan dulu. Sehingga akan kita dapatkan arus emitornya adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan tegangan tahanan RE. VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Hingga dapatlah tahanan AC emitter AC. Nih, emitter AC. RE aksen 31 ya, 31. VBE dibagi IE, di mana VBE-nya adalah 25 mV sampai 50 mV, juga range ya. Semuanya range itu. Dibagi dengan arus emitter DC, dapatnya 22,7. Nah, di sini tadi, ya kan, kita masih menggunakan ideal. Betanya enggak. Kalau betanya harus kita hitung lagi, bagi 100. 1800 bagi 100 kan dapatnya 18 nanti ya. Jadi sini nanti dia 1 kilo ditambah dengan 18. Sehingga dapatnya 1,09 atau 1,8 ya. Sehingga nanti kalau kita gunakan pendekatan yang lebih detail ya. Jadi arus emiternya itu ditambah dengan di sini kan. Ditambah dengan beta RB ya. Di mana RB itu dibagi dengan beta. Di mana RB itu besarnya adalah R1 paralel dengan R2. Nah, itu dia kan. Kalau kita mendapatkan hasil yang lebih detail. R1 paralel R2. Nilainya pasti di bawah 1,1 sedikit. Kemarin kita hitung contoh yang menggunakan pendekatan yang lebih detail itu 1,09 atau 1,8. Jadi hampir sama lah dia. Jadi dapatlah kalau ininya berbeda tentu nanti pembaginya berbeda, ininya akan lebih naik, RE-nya lebih naik. Penguatan tingkat pertamanya akan turun karena jadi pembagi dia kan. RE itu adalah RC kecil di mana RC itu adalah tahanan kolektor paralel dengan Zin base tingkat 2. Dibagi dengan tahanan emitter AC tingkat pertama. Karena tingkat pertama ya. Sehingga di sini akan lebih besar sedikit. Nah, ini kita anggap yang ideal dulu. Jadi bedanya di situ saja yang merah ini ya. Yang saya kasih yang saya buatkan yang merah-merah ini. Nah, itu dia pendekatan tingkat apa yang lebih detail. Sehingga nanti di sininya akan bertambah besar sehingga nanti pembaginya lebih besar, hasilnya akan sedikit lebih kecil daripada nilai yang kita untung dengan ideal ya. Ini cara ideal ya. Kita anggap RB-nya nggak ada. Di mana RB-nya pasti ada. Kalau orang kalau nggak ada RB bukan pembagi tegangan dia kan. Jadi anggap so. Jadi base tingkat pertama ini gunanya adalah untuk mencari RC kecilnya ya, tahanan kolektor satu, mana dia adalah nanti RC tahanan kolektor tingkat pertama paralel dengan Z investing.
Karena RE aksennya sama, tingkat pertama dengan tingkat kedua, karena apa? Transistornya sama, R1, R2-nya sama, RC, RE-nya sama, sehingga dia akan RE aksennya sama. Walaupun dalam kenyataan itu bisa berbeda. Karena apa? Karena dia masing-masingnya dalam range. Belum tentu betanya ini 100 pas 100 juga yang satu. Bisa lebih, bisa kurang. Yang kita anggap sama dulu. Nah, impedansi input baris pertama, impedansi basis ya, jadi invest yang pertama. Sama juga nanti dia dengan base tingkat kedua. Beta 1, RE, aksen 1. Betanya 100, RE aksen satunya ini tadi 22,7 ohm, dapatnya 2,27 kilo. Ini baru Z invest ya. Impedansi tingkatnya adalah Z start-nya adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z invest. Makanya kita hitung dulu di sini. Kalau nggak terlalu panjang nanti. R1 paralel R2 paralel dengan 100 dikali 2,22,7. Nah, kan? Boleh nggak? Boleh. Sama aja. Ini dihitung di atas, ini dihitung di bawah. Ya. Ini udah dapat, langsung masukin hasil Z invest tingkat pertamanya. 10 kilo paralel 2,2 kilo paralel dengan 2,27 kilo. Hasilnya nanti pasti di bawah 2,2 kilo. Kita hitung dulu paralel antara 10 dengan 2,2. Sama dengan tadi. Mencari RB ya. RB nanti ini 10 dengan 2,2. Dapatnya 1,8 kilo. Ya, 1,8 kilo dapat ini ya. 1,8 kilo. Paralel dengan 2,27 kilo. Pasti di bawah 1,8. Jadi kalau kita hitung, kita bulatkan ini. Beda sedikit ini ya, 1 kilo. 1 kilo berapa gitu ya. Bentar saya lihat. Kalau hasil sesungguhnya itu tidak persis 1 kilo ya. R Nah, 1 kilo 4 ohm lah, maka kita abaikan lah itu ya. 4 ohm itu. 1 kilo 4 ohm sebenarnya ya. Kita bulatkan 1 kilo. Nah, 1 kilo. Jadi step tingkat 1. Begitu juga nanti di sininya jadi tingkat 1 ya. Sehingga Z tingkat 1 sama dengan Z step tingkat 2. Udah hitung. Makanya dibuat tadi transistornya sama, tahannya masing-masingnya sama. Supaya kita satu kali hitung saja. Ini 1 kilo, dengan ini juga 1 kilo. Jadi tingkat pertama, jadi tingkat kedua. Nah ini yang paralel nanti. Kalau yang di sini kan dia 3 paralel dengan 10 kilo, ini sama 1 kilo. Nah inputnya dulu kita hitung. Inputnya hanya 1 ya, sama dengan O1 tingkat. ZN tingkat 1 ini kan, bagi tegangan dengan 600. Mana ZN tingkat 1 dibagi dengan ZN tingkat 1 dikali dengan tahan RG-nya, dikali dengan, ini tambah ya, dikali dengan tegangan generator atau tegangan sumber. Di mana ZN tingkat 1 kilo, 1 kilo dibagi 1 kilo ditambah 600 dikali 1 milivolt. Ini input ya, sumber. Nah, inputnya dari sumber 1 milivolt menjadi hanya 0,625. Jadi base tingkat 1 sudah dapat, tegangan input sudah dapat, sehingga nanti Z invest tingkat 2 sama. Jadi, sehingga Z tingkat 2 juga sama. Ini kita hitung sama dengan tadi. 100 dikali 22,7, 2,7. Z invest tingkat 1 sama dengan 2,27 kilo. Sama ya. Sehingga nanti Z input tingkat 2 sama. R1 paralel R2. Ya. Paralel Z invest. 10 kilo paralel dengan 2, sama dengan tadi kan. 2,2 kilo. Paralel 2,27. 10 kilo dengan 2,2 kilo dapatnya 1,8. 10 dikali 2,2 bagi 10 tambah 2,2 dapat 1,8. 1,8 paralel dengan 2,7 sehingga dapat sama 1 kilo. Jadi kalau udah ini sebenarnya nggak perlu kita buat lagi. Sampai di sini aja deh ya.
Z-inset tingkat 1 sama dengan Z-inset tingkat 2. Ya udah, nilainya adalah 1 kilo. Tapi RC-nya nanti akan berbeda. Tahanan kolektor AC tingkat pertama, atau simbolnya RC1, kecil ya. Kecil itu menunjukkan, kalau huruf kecil menunjukkan dia AC. Kalau besar itu dia DC ya. RC, tahanan kolektor, paralel dengan Z-inset tingkat 2. Nah, dia bukan beban ya. Ini ya. Z-inset tingkat 2. Ini Z-inset tingkat 1. Z-inset tingkat 2. RC tingkat pertama paralel dengan Z-inset tingkat 2. Bukan dengan beban ya, karena bebannya adalah impedansi tingkat 2. Nah, dia 3,6 dengan 1 kilo dapatnya 783 ohm. Jadi nanti RC tingkat 2 sama dong? Tidak. Walaupun Z tingkat 1 dan Z tingkat 2 sama, tapi tahanan kolektor AC masing-masing berbeda. Kenapa? Bebannya berbeda. Ini bebannya 1 kilo, satu 10 kilo. Beda. Sehingga penguatan tingkat pertama kita dapatkan. Ya. Tingkat pertama dapat RC1 ya dengan REAC1. 783 ohm dibagi 22,7 dapat 34. Bandingkan dengan kemarin yang penguatannya itu adalah lebih dari 100. Nah, kita lihat. Jadi dia lebih kecil ya. Itu tingkat pertamanya. Belum selesai itu kan. Dia 2 tingkat. Oh ini yang beda ini ya. Yang beda RE-nya ya. RE-nya beda nih ya. RE-nya 50 yang ini contohnya. Makanya dia lebih kecil. Nah ini yang walaupun nanti inputnya sama ya. Ini sama ya. 45 kali kan. 45 kali. Puluhan kali deh ya. Nah 45 tadi ini menjadi turun kan. Karena bebannya berbeda. Ambil turun sedikit. Nggak jauh turunnya ya. Dari 45 kali ini menjadi dapatnya adalah hanya 34. Ya kan? 34. Lumayan turunnya kan? Tapi ini baru tingkat pertama. Sehingga nanti outputnya tingkat pertama itu AV1 adalah tegangan kolektor atau ini tadi ya dibagi dengan tegangan input. Yang input kita itu tadi 0, ini ya 625 dikali dengan penguatan tegangannya yang ini dulu ya ini belum 34,5 sehingga didapatkan V1-nya AV1 VC1 dibagi 3 output ya dibagi sama input hingga AV-nya tegangan outputnya ya, atau jadi V out VC1 sama dengan V out AV dikali dengan VIN 0,2 dan 34 dapatnya 21. Nah tingkat keduanya sama dengan tadi RC2 RC paralel dengan RL. Kalau tadi kan RC1-nya RC paralel dengan Z inset tingkat 2. Bedanya nanti ya. RC2 dengan Z inset tingkat 1. RC kecil ya. Nih. RC paralel dengan Z inset tingkat 2 atau rangkaian impedansi input tingkat 2. Bukan tahanan beban. Jadi sama. Tahanan bebannya berbeda. Ya. Ini RC paralel dengan RL. Kalau yang di atasnya RC paralel dengan Z inset tingkat. Hasilnya akan berbeda. 3,6 sama. Tadi paralel dengan 1 kilo akan berbeda kan dia. Jika dapatnya ini adalah 3,6 kilo dikali 10 kilo dibagi 3,6 kilo ditambah 10 kilo dapatnya 2,65. Tadi kalau tadi dia kan dapatnya 783 di bawah 1 kilo kan. Ini dia di bawah 3,6 dapat 2,65 kilo. Hingga akan menghasilkan penguatan yang lebih besar karena penguatan tegangan tingkat 2-nya adalah AV-nya RC tingkat 2 ini dibagi dengan RE aksen tingkat 2.
Di mana RE tingkat 2 sama dengan RE tingkat 1. Kenapa? Resistornya sama, R1, R2-nya sama, RC sama RE-nya sama, betanya sama, sehingga akan sama. Yang dibagi sama. Tetapi RC-nya berbeda, karena satu paralel 3 kolektor tahanan kolektor yang besarnya 3,6 kilo paralel dengan 1 kilo, hasilnya pasti di bawah 1 kilo. Yang satu lagi ini 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo dengan beban langsung gitu ya. Sehingga dapatnya 2,6, kalau tadi hanya di bawah 1 kilo. Sehingga penguatannya menjadi 117. Dibandingkan dengan tadi yang cuma 35 kurang ya, 34,5. Nah, setelah penguatan itu dapat dua-duanya, maka penguatan totalnya adalah perkalian antara penguatan tingkat pertama dikali dengan penguatan tingkat kedua. Bukan jumlah ya, bukan 117 ditambah dengan 34 tidak, tapi 34,5 dikali dengan 117, sehingga sangat besar. Nah, ini kalau untuk kita cari VN-nya dulu. Ini ada dua cara, VO-nya akan dua cara nanti. Pertama, ini sama yang VO dengan, ini VO akhir adalah sama dengan AV dikali dengan tegangan input tingkat kedua atau sama dengan tegangan output tingkat pertama. Dimana dapatnya tadi ada 21,6 milivolt. Nah, inilah yang dikali dengan penguatannya 117. Cara pertama. Jadi 117 dikali 21,6. Ini adalah hasil penguatan tingkat pertama dikali dengan penguatannya. Sehingga dapatnya 2520 mili atau 2,52 mili. Oh, udah dalam volt dia kan? Tingkat baru dalam volt. Tegangannya nanti harusnya juga akan berubah. Lebih besar dong, karena penguatan berkali juga. Atau cara keduanya, kita tidak perlu VO tingkat 1, VO tingkat 2, langsung saja VIN dengan penguatan tingkat totalnya. Penguatan totalnya adalah penguatan tingkat pertama dikali ya. Pertama dikali penguatan tingkat kedua. Karena masing-masing tingkat penguatannya lebih besar daripada satu, sehingga nanti penguatannya akan jauh lebih besar daripada satu. 34,5 dikali 117 menjadi 4037 kali. Artinya dari sumber ya, bukan dari input ya. 4.000. Tapi sumbernya hanya 0, dari 1 mili ya. Menjadi 4.000 kali. Sehingga tegangan totalnya itu adalah V out. Nah, yang kita cari ini dibanding dengan VIN. Ini VIN awal, bukan output dari VIN awal ya. Kalau bagi tegangan tadi RG, ya, Z instead tingkat 1 dibagi dengan Z instead tingkat 1 ditambah RG dikali tegangan sumbernya dia. VAD ini yang kita cari, AV-nya, AV totalnya nih, penguatan totalnya. 4.300. Sehingga nanti VO-nya sama dengan AV total dikali VIN. AV totalnya 4.000 dikali 0,65, sumbernya 1 mili ya, menjadi 0,65 pembagi tegangan, dapat 2.520. Sama. Kita mau mencari lewat output tingkat 2 dikali penguatan tingkat 2, sama ya, 17 dikali 21,6, atau penguatan total dikali dengan tegangan input. Atau adalah penguatan tingkat pertama dikali penguatan tingkat kedua dikali dengan input. Kalau ini pengalinya adalah output tingkat pertama atau input tingkat kedua. Input tingkat kedua dari penguatan. Dapat dalam volt 2,5 volt. Nanti kita lihat simulasinya. Penguatan 2 tingkat. Satu lagi ini dulu ya, baru kita istirahat sholat ya. Ini yang tingkat 2 tadi. Kita bandingin dengan satu tingkat dulu awalnya ya. Ini satu tingkat. Di mana nanti tegangan outputnya ya. 500 mili. 500, 1 mili. 1 ya. 1 volt. Ini tambah setengah lah ya. Katakan amat setengah. Tinggal 1,5.
Peak to peak tapi ya. Kalau peaknya hanya satu setengah kurang ya. Peak to peaknya dua, tiga lah ya, tiga. Dengan input, nah ini ya input cukup besar ya. Inputnya 10 milivolt. Kalau kita jadikan 1 mili, ini nanti contoh yang berikut. Outputnya akan turun. Mili, lihat. Nah, outputnya hanya ini 50 ya. 50, katakan ini setengah, berarti 150 mili. Ya, kurang sebenarnya ya. Kita bulatkan aja 150 mili lah. Dari 300 kan turun ya kan. Nah, dengan besar yang sama ini, kita akan membuat dua tingkat. Tapi kita tidak bisa membuat dia 10 seperti ini tadi. Cacat dia nanti. Ini mikro saya buat kami. 10 mama, 10 mili tadi ya. Akan cacat output. Buat satu ini ya. 10 mili. Cari aja akhirnya di sini. Ini 10 mili ya. Nah, dikit aja. Cacat outputnya kan. Kotak deh. Inputnya terlalu besar. Kenapa? Penguatannya adalah penguatan tingkat pertama dikali penguatan tingkat kedua. Maka sangat besar. Nah, ini adalah untuk sinyal-sinyal yang sangat kecil. Nah, kita ambil 1 mili jangan masih cacat. Karena dia penguatannya adalah 4.000 kali ya. 4.000 kali dari sumber. Dari input sebenarnya ya. Dari sumber. Karena akan dikurangin dulu. Ini 1 mili ya. Nah, ini masih cacat nih. 1 mili masih cacat. Jadi kalau tegangan ini gimana nanti cacatnya akan kita bahas nanti sendiri. Ada pembahasannya ya. Puncaknya nanti berapa diperbolehkan. Ini lihat. Ini kan cuma 2 kotak ya, ke bawahnya 1, 2, 3. Kenapa udah kepotong? Potong bagian atas. Karena dia, nah lihat, fasanya sama. Input dengan output sefasa. Kalau yang sebelumnya, input dengan output terbalik fasa. Input ke atas, gelombangnya output ke bawah. Output input ke bawah, outputnya ke atas. Sedangkan kalau untuk kaskade atau penguat 2 tingkat, ini walaupun ini masih cacat nih ya, ini dia input dengan output satu fasa. Kenapa? Karena tingkat pertama dibalik, tingkat kedua dibalik lagi. Jadi kalau 2 kali dibalik dia 180, sama kan terbalik fasa itu 180 ya. Dibalik lagi menjadi 360. Jadi dia sama dengan 0. Tapi ini lihat masih cacat karena ini 2 kotak, ini 3,5. Ini kepotong dia. Jadi 1 mili pun ini sudah kepotong. Apalagi nanti 10 tadi kan. Coba 100 kita buat. 500 dulu lah. Jadi setengah mili atau 500 mikro. Ya, dulu. Nah, ini udah mau. Nih kan, masih sebenarnya di bawah masih dikit nih. Yang dikit. Tapi udah hampir. Nah, nggak apa-apa kita ambil dulu. 100. Lihat. Nah, ini kan masih 2,5, ini udah 3 ya. Ini masih berarti 500 mikro ini masih menghasilkan output yang cacat untuk output tingkat keduanya. Baru kita kurangi. Jadi harus sama ya. Ini masih nih. Ini kan pas nih. Satu lebih dikit, ini satu lebih dikit. Ini kan dua, ininya 2 lebih. Berarti yang di atasnya kepotong. Ada lagi. Lama 35 lah. Hah? 3 mikro ya, mili ya. 3 aja dulu ya. Sampai dia sama ya. Nah, ini ada satu kan. Ini sama. Output dengan input.
Nah, berapa dia? Dari 200 ini kan, mikro ya, 200 mikro atau 0,2 mili. Outputnya sama dengan 500 mili. Jadi kan 5.000 kali ya. 5.000 kali. Kalau ini sama nih, nah ini kan lebih. Kalau ini puncaknya sama-sama 200 itu ya, ini sama-sama tingginya nih. Ini adalah 5.000 kali. Tetapi ini kan lebih ya. 1,5 lah. Ini kan 0,2 menjadi 500, ya kan? Dikali, ya kan? 0,2 kali 100 saja dulu kan 200. 200 dikali ini kan udah 1.000 kan? Ini 1.500 kali. Output berbanding input. Arusnya gimana? Sama. Kita ambil yang pakai arus dulu ya. Ini baru dayanya. Ini arus input. Kalau ini tegangan. Ini arus. Ini arus output. Ya, nano ya, nano ke mikro. Kalau biasanya kan nano ke, ya, ini nano ke mikro. Arti ini 0,024 inputnya, outputnya jadi 38 atau 24. Nah, katakan kita bulakan ya, 25 ya. 25 ini menjadi 38.800. Tetapi ingat, angkanya adalah saja yang besar ya. Ini dalam mikro. Sehingga daya itu masih kecil ya. Daya itu masih kecil. Itu namanya preamp, penguat, pra penguat. Kenapa pra penguat? Karena sinyal input terlalu kecil. Ini bisa kita lihat. Ini input dari sumber. Dan dikembalikan apa? Arus sebentar dulu. Ini arus. Satu lagi. Terus ya. Ya. Tegangan. Tegangan beban ya. Nah ini. Ini beban outputnya. Daya outputnya. Ini yang tingkat pertama. Nano masih nano tingkat pertama. Ini Pico. Ya, Pico. Karena tadi apa? Mili dikali dengan kan, mikro. Makanya Pico. Ini fasa terbalik saja ini ya. Masih nano. Ini sudah mikro. Watt ya masih mikro. Masih kecil. Nah itu kalau setelah ini baru nanti kita akan, karena itu masih kecil kan. Walaupun penguatannya besar. Tetapi daya atau daya atau outputnya itu sangat kecil. Masih kecil. Sehingga nanti rangka ini akan disambungkan ke penguat daya. Nanti kita masuk bab sendiri nanti. Dari situ kita akan menentukan gimana supaya penguatan apa tadi tidak cacat. Nah, itu dia. Nanti kita istirahat dulu setelah maghrib 10 menit lebih kurang ya. Kita lanjutkan nanti. Kita lihat simulasinya ya sebentar. Kanan swell. Nanti kita bandingkan.
Ya, inputnya ya, besar. Nanti kita coba ke tekanan, jangankan 2 tingkat ya, satu tingkat aja dia akan cacat. Oh ini dia. Ya, kita buat tadi berapa, 50 dulu ya. Itu rangkaian sebelumnya sudah cacat itu ya. 50 mili. Dulu ya. Nah, ini sedikit supaya lebih besar. Ini 500. Ini 200 ya, 20, 200 itu kan berarti hanya 10 kali ya, cuman lebih dikit ya. Kayak tadi 3, nggak sampai nih 37 kali. Karena kita tadi mengabaikan REAC-nya, pada REAC-nya ada. Kalau 37 kali kan lebih di atas dia ya. 2 kali lipat di sini. Ini kan paling ya 30 kali lah ya, 30 kali daripada ini. Nah, ini ya 50 mili ya, 50 mili ini. Nah, kalau kita gunakan ini untuk rangkaian yang pertama tadi tanpa swab, ini ya, tanpa swab. Tanpa swab ya. R-nya langsung nih. 1 kilo sama dengan tadi ini ya kan. Kita kasih 50. Kita kasih di 50 ya. Ini kita ubah dulu 50 ya ininya ya. Jadi 20 cukup tadi ya, 20. Ini 200. 20 mili ya, bukan mikro. Ya, cacat ya. Ya. Sama 50 nih. Rangkaiannya sama nih. Pada saat DC-nya ini 1 kilo DC. Tapi tidak ada tahanan swam-nya. Sama, 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 sama. Dia akan cacat. Bedakan dengan yang ini. Sama-sama 50 nih. 50 ya. Masih mulus. Lihat ini 2 lebih sedikit, 2 lebih sedikit. Tidak potong. Ini input apalagi output ini tidak potong apalagi input. Ini bisa kita tambahkan jadi pamannya 100 kali 100 ya. Jika inputnya cukup besar gitu ya. Ya. Jadi kita naikkan dulu dari diode dulu. Ini sudah 51 kotaknya. Ini 200 tadi kan. 100 ya. Peak ya. Di 200 peak to peak. Kalau sampai 100 ini. Ini 100 adalah input ya. Sumber. Ini inputnya segini. Setelah ini saya ambil ya. Di sini dia 100. Outputnya nih. Masih mulus 100 mili. Kalau tadi yang di sini. Yang angka 100. Kita buat 50 saja udah cacat tadi kan ya. Nah, 50. 20 saja dia cacat tadi apalagi 50. Nah, itu ya gunanya lihat untuk apa gunanya distorsi sinyal besar. Tetapi ingat kita juga ada kerugiannya di mana besar penguatannya akan berkurang. Jadi tidak hanya keuntungan saja ya, keuntungannya dapat, kerugiannya juga ada. Nah, kalau tanpa swam apa kerugiannya? Rangka itu tidak stabil, sangat rentan terhadap pengaruh daripada perubahan suhu,
pergantian transistor, ya, perubahan arus AC, arus IC ya, arus IC AC maksudnya arus IC. Nah, ini udah dari 10 aja 20 aja segini. Jangankan 50 gitu kan. 10 aja catat tadi kan Mas. Nah, sedangkan dengan swab di input 100 mili pun dia akan tetap. Ya. Sedikit ini masih. Udah, nggak apa-apa, dikit. Tangan swab dengan 100 pun dia masih aman. Makanya untuk bagian akhir dari itu biasanya dia akan menggunakan kita swab yang seperti ini. Supaya apa? Output ke beban ini relatif aman atau tetap gitu ya, tetap. Tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita akan coba tanpa kita abaikan berapa RE-nya. Itu yang di simulasi itu dia ya. Ini sama betanya 200, tapi di simulasi betanya tidak sampai 200 ya. Betanya nggak sampai 200. Betanya itu sampai 160-an ya, di bawah 170. Harusnya kan sampai 300 gitu ya. Sama dengan tadi, RE aksennya, swam-nya juga 180. Sekarang kita masukkan dalam perhitungan. Seperti simulasi ini masuk ya. Makanya beda dengan hasil perhitungan dengan simulasi kan ada. Tadi dia 30-an ya, 37. Di situ dia tidak sampai ya. 30-an cuma, ini 37. Karena pembaginya kita hilangkan RE aksennya. Jangan cukup besar ya, 20 terhadap 180 itu lumayan. Lebih dari 10% itu ya. Kalau 10% 180 kan 18. Dia 20 lebih. Sehingga itu tidak boleh kita abaikan. Nah, jadi untuk menghitung cepatnya boleh diabaikan. Ini sama ya. Sama. Gimana? Kita hitung. Ini sama dengan sebelumnya. Sama dengan sebelumnya ya. Nah, ini kita cari dulu tegangan basisnya. PBB berasal dari pembagi tegangan 2 kilo dengan 2,2 dengan 10. 2,2 kilo PBB sama dengan 2,2 kilo dibagi 2,2 kilo ditambah 10 kilo dikali tegangan sumbernya VCC. Dapat 1,8. Sama dengan contoh sebelumnya. Ini juga secara ideal ininya untuk mencari emiternya. Kalau yang sungguhnya nanti ya betanya ada tadi ya, kita gunakan 200. Ini dia kita gunakan PBB, setelah dapat PBB-nya, arus IB-nya, kalau sesungguhnya kan arus IB ini adalah PBB dikurang PBE dibagi RE ditambah RB dibagi beta DC. Itu sesungguhnya ya. Di mana RB itu adalah R1 paralel R2. Nah, ini karena dia cara idealnya kita gunakan, anggap ini nggak ada, karena pengaruhnya kecil. Sehingga kita abaikan. Kalau kita masukkan 1,8 dibagi 200, itu dapatnya hanya 9 ohm. Jadi 1,1 volt dibagi 1000 dibandingkan dengan 1,1 volt dibagi 1018 bagi 99 ya, tidak sampai 1010. Tidak sampai 0,1% ya. Kalau 1% dari 1010 kan, nah, ini kan hanya 9, tidak sampai 1%-nya. Makanya bisa kita abaikan. Tapi kalau dia sampai di atas itu, di atas 5% nanti harus kita masukkan. Nah, harus kita hitung. RB-nya berapa? RB-nya adalah R1 per R2 1, ini tadi 2,2 paralel dengan 10 kilo dapat 1,8. 1,8 1800 dibagi dengan beta 200. Jadi 1800 dapat 18,9. Jadi dibagi 1009 atau dibagi 1000 itu hampir sama. Ini kalau dapatnya 109 gitu ya. Ini kita ambilkan. Kalau mau detail boleh. Ya. Ini tinggal kita tambahkan di sininya 1,8 kilo ya dibagi dengan 200. Gitu ya. Pada 1,09 atau 1,8 dibandingkan 1,1. Ini dengan 1,1 tentu dia akan lebih besar ini ya. Artinya apa? Akan menurunkan lagi besar penguatan karena RE ini menjadi pembagi kan. RE aksen ditambah dengan RE ini, RE aksennya akan lebih besar karena pembaginya lebih kecil kan. Jika kita menggunakan perhitungan mempergunakan yang sesungguhnya bukan yang pendekatan. Ini kan pendekatan. Apa sih? Nah, tapi untuk dapatkan 1 kilonya berapa? 1 kilo ini kan adalah R1 paralel R2. Dapatnya
2,2 kilo per kali dengan 10 kilo dapat 1,8 gitu. Itu ada kita bolak-balik gitu ya. REAC dapat 22. Setelah itu kita mencari Z inverse-nya. Berapa mencari input ini? Z inverse kalau tadi kita abaikan betanya hanya 200 dikali dengan L kan? Dengan 180. Ini enggak. Beta dikali REAC ditambah RE artinya berarti 200 dikali 22 dulu ditambah dengan 180. Ini kali 200 kan gede kan? 45. Tadi bandingkan berapa? 40,5 kilo ya. Kalau ini dia dapatnya hanya 36 tadi kan. Jauh kan? Lumayan. 36 menjadi 45 kilo. Kan ini lumayan besar pengaruhnya. Apalagi nanti terhadap penguatannya. 36 hasilnya ini. Nah, kita perhatikan dengan R1, R2 ini sama ya. 10 kilo dengan 2,2 kilo dapatnya 1,8. Kan? Ini 1,8 diperolehkan dengan 40 dapatnya 1,72. Kalau tadinya 1,67 ya. Nah, lihat ke atas ya. Nah, ya kan 171. Nah, jadi yang tidak jauh beda ya posisinya. Ini hasilnya. 1,72 yang kecil ya. Ini pembagi tiga sama. Z instead ini kan. Z instead dibagi dengan RG ditambah Z instead dikali dengan tegangan sumber. Di 1,72 kilo dibagi 1,72 kilo ditambah 600 dikali 50. Maksudnya 37. Sama dengan yang tadi. Dengan tanpa RE aksen ininya ya. Nah, RC-nya sama. 265 karena ini bagian output tidak berpengaruh kan terhadap RE aksen. 3,6 kilo per kali dengan 10 kilo dapatnya 2, nah, AV-nya yang berbeda. AV-nya RC kalau tadi dibagi dengan RE aksen, sekarang RC dibagi dengan RE tambah RE aksen. 2,65 dibagi 180 tambah 2 kilo dapatnya 13. Kalau tadi ya sebelumnya dapatnya 14,7. 13 kan lumayan ya. Hampir 2. Ya kan sampai 2 ya. Kurang. Nah, karena itunya kecil tadi diabaikan orang. Tapi kita tetap menggunakan ini. Di simulasi kelihatan tadi kan. Untuk kita tanpa menggunakan ini akan berbeda. 13 kali. Tinggal nanti penguatannya tadi. Kalau tadi dikali 14,7. Ini menjadi 13. Tadi 500 lebih. Ini hanya di bawah 500. Kita lihat simulasinya. Simulasinya sebentar. Oh, simulasi sama ya. Simulasi dia mendekati yang ini. Bukan yang tadi. Nah, kita lihat ya simulasinya. Dia akan perhitungannya RE aksennya dimasukkan. Sini dia. Tadi kan 13 kali ya lebih. Ya 100 ya. Sama dengan simulasi dia mendekati ini. Bukan yang tadi kita jauh. Tadi terlalu jauh selisihnya antara hasilnya ya. Ini kan 500. Nah, ini ke 100 ya. Kita kembalikan ke 50 dulu. Karena di soal 50 ya. Nah, ini dia yang lebih cocok dibandingkan dengan yang tadi. Yang tanpa mengabaikan tahanan RE aksen. Nah, ini dia. Ya, berapa kali dia kira-kira sini kelihatan ya. Ini kan sebuah 50 ya sebuah kelihatannya. Ini kalau 50 ke 500 kan 110 ya. Nah, ini kalau pas ini 10. Makanya ini kan lebih 13 ya tadi ya. 13 kali lah. Ini saya jadikan 20, 20, ini 200 ya lihat. Kan 10 ya. 10. Nih, selisihnya nih. 10 kali kalau dia pas. Ini kalau di di sini nih diberikan ini berarti dia 5 kali ya. 13 kali lah. Kurang. Karena di sini dia reaksinya tidak dihilangkan.
Ini yang terakhir. Ini yang cukup banyak. Contohnya nanti kita akan masuk minggu depan aja contohnya. Terakhir. Sama dengan tadi kaskade, rangkaian gandeng, ya, kaskade. Ini juga bisa kita kaskade. Karena output dari rangkaian swam itu akan jauh lebih kecil ya dibandingkan yang tanpa swam. Karena cuman dia akan jauh lebih aman, lebih stabil. Perubahan suhu, ya, perubahan arus, pergantian transistor yang sama, walaupun betanya berbeda, dia akan relatif tetap. Tetapi penguatan kecil, itu resiko. Jadi itu yang kita ambil. Sehingga ini biasanya pasti lebih kemungkinan kaskadenya dibandingkan tahanan tanpa swam. Swam ini kan besar ya. Kan mudah cacat. Kalau ini susah cacatnya, input yang besar. Sehingga sama dengan tadi. Ya, sama dengan tadi. Z-in-base tingkat 2 menjadi beban bagi RC tingkat 1. Karena untuk beban, untuk ini kan aslinya RC paralel dengan, kalau ini ya, RC paralel dengan RR. Ini RC paralel dengan Z-in-base tingkat 2. Cuma Z-in-base tingkat 2-nya lebih besar. Kenapa? Z-in-stat ya. RC paralel dengan Z-in-stat ya. Oh, impedansi tingkat. Impedansi basisnya atau Z-in-base-nya jauh lebih besar. Kenapa? Ada pengaruh beta dan RE aksen. Biasanya hanya beta kali RE aksen. Sekarang beta kali RE ditambah RE aksen. Di mana RE aksennya jauh lebih besar dibandingkan dengan RE aksen. Sehingga Z inverse-nya besar. Diparalelkan dengan ini. Sama. Sisi output sama. Sisi bagian tingkat 2 sama dengan tadi. Kemudian Z inverse ini kita gunakan untuk mencari V-in ya. Karena ini V sumber. Sumber tidak sama dengan V-in. V-in-nya adalah pembagi tegangan antara Z instead tingkat 1 dengan RG atau 600 ohm ini. RG 600 ohm. Sehingga yang 50 ini akan turun. Sama dengan tadi ya. 50 menjadi 37 ya. Ini sama. Karena bedanya ya. Yang berbeda nanti adalah untuk penguatan tingkat 1 dan penguatan tingkat 2. Nah, kita ininya kan sama dengan tadi ininya. Nah, ini tinggal waktu 4 menit ya, kita cukup sampai di sini. Saya akan memperlihatkan ini dulu. Ini PR baru berapa orang yang mengerjakan ya. Saya lihatkan. Sebentar ya. PR-nya tadi. Tanggal 20 terakhir ya. Nanti sekalian ini. Teman-teman kalian yang selalu disuruh diam saja, ya ini akibatnya. Ya, PR baru 5 orang. Dari 13 ya. Masih ada 7. Ini 13 kok. Satu orang saya bisa panggil adik. Nah, ini harus di sini ya. Kalau enggak PR kalian nggak bisa. Ini baru 5 ya, ada 7. 7 masih sisa. Sedangkan kita kehadiran ini adalah 13. Masih ada satu lagi yang belum mengisi Google Classroom ya. Classroom. Ya, masih ada yang belum. Google Classroom masih ada yang belum. Tolong diisi, dimasukin daftar sini ya. Tinggal klik doang link yang saya kasih. Klik. Emailnya sesuaikan dengan nama ya. Jangan email aneh-aneh. Saya nggak ketemu nanti. Ya. Ini kan semua udah benar ya. Teguh sudah, Taufik, Rizky, Putra, Masar. Ada satu orang lagi yang belum ya. Ini yang sudah mengerjakan PR. Tanggal 20 terakhir ya. Udah kasih 2 minggu. Kalian. Dari kemarin seminggu, 2 minggu ya. Akan dikumpulkan. Kalau nggak kumpul nggak apa-apa. Tapi jangan nanti kalau nggak ada lulus ya. Jangan salahkan saya. Nah ini kemudian. Nah, seperti saya bilang tadi. Tolong videonya diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, saya akan hapus. Saya bilang kan, saya hapus. Jadi kalau masuk lagi nggak bisa layani tadi si apa Putra sama si Irfan ya. Disuruh video ditampilkan berkali-kali diam. Saya hapus. Saya keluarkan dari grup. Yang lain juga begitu ya. Dan kemarin kan kita udah bilang, saya tidak kuliah dengan foto. Kalau masih ada yang foto, saya hapus. Berarti dia kehadirannya tidak ada. WA ke saya tidak saya layani. Makanya kalau ada di jalan, bilang, saya masih di jalan Pak. Itu masih saya toleransi. Tapi kalau sudah di tempat, jadi jangan foto yang ditampilkan. Ya. Kecuali di jalan, nanti bilang. Kalau di jalan, nah, itu jangan ya. Nanti bahaya. Tapi kalau sudah di tempat, jangan sekali hanya foto. Saya hapus.
Teman saya kasih berkali-kali ya peringatan. Tadi contohnya Putra dengan udah Putra namanya aneh-aneh lagi. Menampilkan foto saja. Saya tidak layan. Kita dari minggu pertama udah bilang ya, kita bisa online, tetapi tolong divideokan, diaktifkan. Kecuali lagi di jalan. Kalau di jalan chat, kasih tahu. Oh, saya lagi di jalan, itu tidak akan saya pasang, nanti malah bahaya. Jangan. Di jalan, usah ditampilkan. Tapi kalau di tempat, tolong ditampilkan. Kalau tidak, ya saya hapus, saya keluarkan dari grup. Arti keluar dari grup artinya tidak hadir. Ya, kita sudah buat perjanjian dari awal, bukan sekarang ya. Tapi masih ada yang perilaku seperti itu ya, udah saya akan hapus. Saya tidak kuliah dengan gambar, ya, jangan. Jadi ini jadi perhatian bagi berikutnya, tolong kasih tahu yang tadi udah pingin masuk saya hapus, saya tolak terus. Ngasih WA nggak saya ini. Sudah tak teriak saya tolong dikasihkan videonya, kalau tidak kasih chatting apa kalau di luar, kalau lagi di jalan, diam saja, saya hapus. Ya, ini berlaku untuk seterusnya ya kalau kita online. Karena saya tidak mau kuliah dengan foto. Dari foto saya kirim aja, saya punya filenya kok. Saya kirim videonya aja. Nah, kemudian seperti kemarin, videonya bisa diambil linknya di Google Classroom kalau ada yang mau. Ya, bisa diambil. Sudah saya kirimkan.